5 oknum personil Polri diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik ex-Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kini kelima personil Polri aktif itu diperiksa di Polda Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara terus mengusut kasus kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. 5 oknum Polri aktif diperiksa karena diduga terlibat dalam kasus kerangkeng ini. Pemeriksaan melibatkan Bid Propam, Ditreskrimum Polda Sumut dan juga Polres Langkat beserta Polres Binjai. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Tatan Dirsan Atmaja, dari 5 oknum terperiksa itu diantaranya 1 orang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi dan 4 lainnya merupakan personil berpangkat Bintara. Kelimanya disebutkan bertugas di Polres Langkat dan juga Polres Binjai. 5 oknum polisi, kelima-limanya sudah kami lakukan pemeriksaan. Saat ini masih berlangsung, kami koordinasi dengan Propam, ya, dan kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait munculnya nama anggota terkait dengan kasus kerangkeng. 1 perwira, 4 brigadir. Ya, itu penyidik telah melakukan pemeriksaan, kami koordinasi dengan Propam tentang ada atau tidaknya keterlibatan anggota Polri. Seperti itu. Hingga saat ini, Polda Sumatera Utara telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Medan, Yoga Syahputra, TV One, mengabarkan. Untuk memperbarui informasi, sudah ada rekan Nofri Afandi di Polda Medan. Selamat siang Nofri, seperti apa hasil pemeriksaan 5 personel polisi yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia ex-Bupati Langkat? Ya baik Putri dan juga pemirsa, kasus ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat saat KPK melakukan penggeledahan kini terus dikembangkan oleh pihak kepolisian daerah Sumatera Utara, di mana saat ini pihak kepolisian daerah Sumatera Utara telah menetapkan 8 orang tersangka yang terlibat dalam tindak kekerasan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia serta tindak pidana perdagangan orang. Dan tidak hanya itu, pihak kepolisian juga memeriksa 5 oknum anggota Polri yang diketahui ada keterlibatan. Namun dari hasil pemeriksaan terbaru bahwa kelima oknum ini tidak ada keterlibatan secara langsung mengenai kasus kerangkeng manusia yang menyebabkan orang meninggal dunia ini. Dan diketahui dari kelima orang oknum Polri yang diperiksa ini, 1 diantaranya yang memang seorang perwira merupakan adik ipar dari terbit rencana perangin-angin yang merupakan ex-Bupati Langkat. Dan 3 orang polisi lainnya merupakan seorang ajudan begitu saat beliau mencalonkan sebagai bupati, dan 1 orang lainnya merupakan tetangga dari terbit rencana perangin-angin. Dan hingga saat ini tentunya pihak kepolisian telah memastikan bahwa kelima orang polisi ini tidak ada unsur keterlibatan dan hanya diperiksa sebagai saksi begitu untuk memperdalam kasus ditemukannya kerangkeng manusia yang menyebabkan meninggalnya orang di rumah Bupati Langkat. Dan untuk 8 orang tersangka yang sudah ditetapkan dijadwalkan akan datang diperiksa sebagai saksi pada Jumat mendatang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan tidak hanya itu, juga diduga adanya keterlibatan anak dari terbit rencana perangin-angin serta adik kandung dari terbit rencana perangin-angin, di mana diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan dilakukan oleh LPSK, anak kandung dari terbit rencana perangin-angin ini memang terlibat langsung dalam kasus penganiayaan para penghuni kerangkeng manusia tersebut. Sedangkan untuk adiknya yang merupakan ketua DPRD Kabupaten Langkat ini diperiksa sebagai saksi karena mengetahui adanya keberadaan kerangkeng tersebut di rumah ex-Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Saya kembali ke Jakarta, Putri. Iya, Nofri, untuk anak dari ex-Bupati Langkat yang tadi Anda katakan terlibat, apakah sudah ada penetapan status? Ya, hingga saat ini dari pihak kepolisian belum membeberkan siapa-siapa saja
ke-8 tersangka tersebut, dan kami belum bisa memastikan apakah dari ke-8 orang tersebut salah satunya merupakan anak dari Bupati Langkat ataupun Bupati Langkat nonaktif begitu, dan masih menunggu seperti apa pemeriksaan lanjutannya dan hasil yang akan dibeberkan oleh pihak Dirkrimum Polda Sumatera Utara dan juga Bid Propam Polda Sumatera Utara. Putri. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Polda Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas.